Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, ada cerita anak-anak dari masa ke masa yang berjudul Aladin dan Lampu Wasiat. Ada banyak versi, tapi versi yang diceritakan ibuku adalah versi yang menurutku paling indah. Ceritanya seperti ini. Pada sebuah desa, hiduplah Aladin yang seorang anak yatim dengan ibunya. Ibunya belum terlalu tua, sehingga dia bisa bekerja apa saja yang tetangganya minta. Ada yang memintanya mencuci baju, memasak, mencari kayu, membersihkan kebun, dan macam-macam lainnya. Pada musim penghujan, Ibu Aladin agak sulit mendapat kerja. Sebenarnya Aladin juga bekerja menyemir sepatu untuk membantu ibunya. Tapi cuaca yang tidak bersahabat membuat Aladin jatuh sakit. Ibu Aladin merasa sedih. Hari itu persediaan beras sudah habis. Hujan membuatnya tidak bisa pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Untunglah seorang tetangga memintanya datang. Dari kemarin kepalaku gatal sekali, Mama Aladin. Sepertinya banyak kutu. Coba kau bersihkan kepalaku dari kutu-kutu bandel itu, kata istri orang kaya itu. Ibu Aladin mencari kutu di kepala orang kaya itu sampai perempuan itu tertidur. Setelah hampir 2 jam, Ibu Aladin membangunkan orang kaya itu. Sudah Nyonya, saya mau pulang, anak saya sakit, kata Ibu Aladin berhati-hati. Kamu yakin sudah bersih? Si Nyonya sepertinya kurang senang. Enggak yakin si Nyonya, tapi sepertinya sudah, kata Ibu Aladin. Tentu saja dia tidak bisa memastikan apakah kutu di kepala si Nyonya itu sudah bersih. Ya sudah. Kemudian si Nyonya itu memberi Ibu Aladin sekaleng beras. Walaupun hanya diberi sekaleng beras, Ibu Aladin gembira. Dia bergegas pulang. Tidak lupa dia memetik daun pakis yang banyak tumbuh di pinggir jalan. Aku akan membuatkan anakku bubur dengan campuran daun pakis ini, katanya. Wah, wangi sekali masakan ibu, kata Aladin. Ya, ibu membuatkan kamu bubur dengan campuran daun pakis. Daun pakis berkhasiat menurunkan panas dalam dan menambah darah, katanya dengan senyum cerah. Lalu Ibu Aladin menyuapi anaknya dengan penuh gembira. Tapi saat tengah asik menyuapi anaknya bubur, suara si Nyonya memanggil-manggilnya dari luar. Ibu Aladin bergegas keluar. Ada apa Nyonya? Tanya Ibu Aladin merendahkan suaranya. Kamu bilang di kepalaku sudah tidak ada kutu. Ini masih ada yang geremet-geremet seperti kutu berjalan. Mana beras yang tadi kuberikan? Suara si Nyonya kayak itu keras. Sudah saya buat bubur Nyonya. Kalau begitu mana buburnya? Nyonya, kalau Nyonya mau, besok saya akan carikan Nyonya kutu lagi. Dan Nyonya tidak usah memberi saya upah. Ibu Aladin berusaha menenangkan si Nyonya itu. Baik, jangan minta upah ya, katanya meyakinkan. Ibu Aladin mengangguk pasti. Aladin mendengar semuanya, hatinya sedih. Ibu, bubur dengan campuran daun pakis itu memang benar-benar berkhasiat ya. Rasanya panas badanku langsung turun dan tubuhku juga sudah bertenaga, kata Aladin saat ibunya masuk. Syukurlah nak, ibu cemas kalau kamu sakit. Ibu Aladin tersenyum lega. Ibu Aladin tidak tahu kalau Aladin mengetahui ibunya diperlakukan seburuk itu oleh tetangganya. Merasa sedih, Aladin bertekad akan mengubah hidup ibunya. Ibu Aladin sangat kaget saat dia bangun subuh. Aladin sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kemana anak itu? Apa dia ke mushola? Katanya. Tapi pertanyaan itu terjawab saat ibu mendapati secari kertas. Ibu Aladin
"Ibu, jangan cemas, Aladin akan ke kota mencari kerja agar ibu bisa hidup senang," tulis Aladin. Ibu Aladin kaget dan tak tahu harus berbuat apa selain menangis dan bermunajat kepada Allah agar anaknya dilindungi. "Ya Allah, semua tidak akan terjadi tanpa kehendak-Mu. Aku serahkan anakku dalam perlindungan-Mu. Engkau Maha Kuat, Maha dapat melihat, Maha mendengar, dan Maha dapat berbuat apa saja. Tolonglah anakku ya Allah, lindungilah ia ya Allah," rintih Ibu Aladin dengan sedih. Sementara itu, Aladin terus berjalan, melewati jalan terjal berbatu. Sebenarnya Aladin tidak tahu harus kemana. Dia berjalan saja, tanpa tujuan. Dia hanya akan mencari penghidupan dimanapun itu, demi ibunya. Saat matahari mulai terik, Aladin mendengar derap kaki kuda berjalan ke arahnya. Aladin melihat sosok kekar duduk di atas kuda itu. Saat Aladin menepi dan memberi jalan kuda itu lewat, kuda itu malah berhenti. Aladin melihat sosok kekar dengan wajah kasar, melihat ke arahnya dengan mata tajam dan kening berkerut. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. "Hai anak kecil, mau kemana kamu?" tanyanya kemudian. "Aku mau mencari kerja," jawab Aladin pasti. "Wahahaha," laki-laki berwajah kasar dan bertubuh kekar itu tertawa lepas. Tubuhnya sampai berguncang-guncang. Aladin tidak mengerti mengapa orang itu tertawa, tapi dia ikut tertawa. "Kalau begitu, kau mau bekerja padaku?" tanya laki-laki kasar itu. "Mau, asal paman dapat membayarku," jawab Aladin cepat. "Tentu saja aku dapat membayarmu." Wahahaha. Laki-laki kasar itu kembali tertawa. "Ayo naik, kita harus sampai tempat tujuan sebelum hari malam," katanya sambil mengulurkan tangan membantu Aladin naik ke atas kuda di belakangnya. Aladin merasa seperti mimpi. Dalam pikirannya dia akan terlunta-lunta dalam perjalanan panjang. Ternyata belum setengah hari berjalan, dia mendapat tumpangan kuda dan sudah mendapat pekerjaan pula. Walaupun dia belum tahu pekerjaan apa yang nanti harus dikerjakannya, Aladin bahagia, terbayang wajah ibunya dan ingin waktu cepat berlalu agar dia bisa pulang dan membawakan ibunya hadiah. Dalam perjalanan itu, mereka sempat berhenti, beristirahat dan makan, sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Laki-laki kasar itu tidak banyak bicara, sepertinya banyak hal yang dipikirkannya, karena seringkali laki-laki itu mengerjitkan dahinya. Saat menjelang sore, mereka tiba di lereng bukit yang terjal. Aladin melihat paman kasar itu menengok kiri kanan sebelum akhirnya berhenti. Aladin turun dari kudanya dan mengumpulkan rumput dan ranting-ranting kering. Setelah rumput kering terkumpul, paman kasar itu membakar rumput dan ranting itu dan menebarkan serbuk yang membuat api itu mengeluarkan asap yang tebal. Aladin melihat mulut paman kasar itu komat-kamit. Aneh, tiba-tiba asap itu seperti berkumpul dan berhembus ke arah batu besar. Paman kasar itu semakin khusyuk berdoa. Saat asap itu telah tidak ada, paman kasar itu memeriksa batu besar yang tadi diselubungi asap. Paman itu sepertinya menemukan celah di antara batu-batu besar itu. Wajahnya nampak berbinar. "Hai anak kecil, bisakah kamu masuk lewat celah batu ini?" katanya seraya melambaikan tangan ke arah Aladin. Aladin bergegas datang. Dia melihat celah kecil di antara batu-batu besar. "Untuk apa, Paman? Aku takut nanti ada ular di celah batu itu," kata Aladin. "Cobalah dulu, kalau ada apa-apa aku akan menolongmu," kata laki-laki kasar itu. Aladin melihat celah itu. Kalau dia menahan nafas dan mendesakkan tubuhnya yang kurus kecil ke celah itu mungkin bisa, walau pasti agak sakit karena pasti sesak.
Tapi aku harus tahu dulu paman, kenapa aku harus masuk ke sana? Tanya Aladin. Di sana tersimpan harta karun yang tidak ternilai. Hanya orang baik yang berhati bersih yang bisa masuk ke sana. Jadi kita coba, apa kamu orang baik atau tidak? Kata laki-laki kasar itu. Kalau aku tidak baik, Aladin mengerutkan kening. Pintu itu akan tertutup dan kau akan menjadi tumbal harta karun itu. Tapi kalau kau baik dan berhati bersih, kau akan dapat keluar dengan mudah dan mengambil harta karunnya. Aladin tidak tahu apakah dia baik atau tidak. Yang dia tahu, dia ingin memberi kehidupan yang baik buat ibunya. Jadi kalau dia bisa masuk dan mengambil sedikit saja harta karun itu, dia akan memberikan pada ibunya. Maka Aladin bersedia mencoba. Sangat susah melewati celah itu. Aladin merasa kesulitan. Badannya perih, tapi akhirnya dia berhasil. Tapi sayang, saat Aladin dapat melewati celah, si paman kasar itu sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak sambil kedua tangannya memukul-mukul batu besar dekat mulut gua itu. Entah karena pukulannya terlalu keras atau karena sifat jahatnya, batu besar itu menggelinding dan menutup pintu gua. Bukan hanya Aladin yang kaget saat batu itu menutup pintu gua. Si paman kasar itu jauh lebih kaget. Dia berusaha mendorong batu itu, tapi batu itu seperti tertanam kokoh, tidak bergerak. Wajah gembiranya berubah menjadi muram. Sementara itu Aladin yang tertutup di dalam gua berteriak-teriak minta tolong. Sampai akhirnya dia kelelahan dan terduduk lesu. Dalam kegelapan, Aladin meraba-raba mencari jalan. Dia seperti melihat cahaya di kejauhan. Aladin sangat gembira ketika dia melihat lampu kecil menyala, walaupun cahayanya tidak terang. Diambilnya lampu itu. Dengan bantuan cahaya lampu itu, dia berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi sayang, saat lampu itu diangkat, cahaya di lampu itu padam. Saat lampu itu padam, asap lampu itu tiba-tiba berubah menjadi jin raksasa. Dengan kekuatan jin raksasa itu mengubah kegelapan gua menjadi terang benderang. Mata Aladin terbelalak melihat apa yang ada di sekitarnya. Emas permata di atas peti-peti yang besar. Tapi Aladin tidak tertarik dengan tumpukan harta karun itu. Aladin melihat ke arah jin raksasa yang kini menyilangkan kedua tangannya di dada, tanda hormat padanya. "Siap dapat perintah, Tuan," kata jin itu santun. "Apa maksudmu, Om Jin?" tanya Aladin heran. "Anda telah membebaskan hamba dari penjara lampu itu ribuan tahun. Jadi kewajiban hamba mengabdi pada Tuan. Hamba baru bebas bila Tuan sudah meninggal," jelas jin itu. Aladin tertegun sejenak. "Apa yang bisa kau lakukan untukku sementara aku terkurung di dalam gua ini?" kata Aladin muram. "Jangan khawatir Tuan, Tuan bisa meminta hamba membawa Tuan keluar gua ini. Tuan mau kemana?" "Benarkah?" Aladin gembira. "Ya, kau bisa mengantarkan aku pulang ke rumah ibuku?" "Dengan senang hati." "Ayo pulang." "Tunggu dulu Tuan. Apakah Tuan tidak melihat di sini banyak harta karun? Tuan tidak ingin mengambilnya?" tanya jin itu. Saat aku mau masuk tadi, aku berniat mau mengambil sedikit harta karun itu untuk ibuku. Tapi karena niat jahatku itu, aku terkurung. Jadi sekarang aku tidak tertarik lagi dengan harta karun itu," jelas Aladin. "Wahahaha, bagus Tuan. Tapi kalau kita pulang berdua, ibu akan sangat repot mengurus kita. Bagaimana kalau kita pinjam uang yang ada di peti itu untuk modal? Nanti kita kembalikan lagi," usul jin itu. "Apa kau akan ikut pulang denganku dan tinggal bersama ibuku?" Aladin melotot. "Benar Tuan, tugas saya menjaga dan melindungi Tuan. Jadi saya harus bersama Tuan," jelas jin itu. "Tapi nanti ibuku
takut melihatmu. Aladin nampak keberatan. Benar juga, kalau begitu hamba akan mengubah diri menjadi teman sebaya Anda, Tuan, kata jin itu. Dan dalam sekejap jin itu berubah menjadi sesosok pemuda sebaya dengan Aladin. Aladin tersenyum. Satu lagi yang harus kita pikirkan. Ibu tidak akan mau menerima uang kita kalau tidak jelas asal-usulnya. Ibu pasti takut kalau kita mencurinya. Jadi kita harus bisa menjelaskan asal uang ini dengan jelas agar ibu mau menggunakannya. Itu gampang, Tuan. Nanti hamba akan bilang, karena hamba ingin ikut Tuan, hamba harus menjual harta warisan peninggalan orang tua hamba. Dan inilah uangnya, jelas pemuda jin itu. Aladin tersenyum. Kita teman, jadi tidak ada Tuan dan hamba. Dan mulai sekarang namamu Jin Dan, biar aku bisa tetap memanggilmu Jin. Haha, Aladin tertawa. Setuju Tuan, Jin ikut tertawa. Jangan Tuan, Aladin membentak. Ya Tuan Aladin, nggak ada tuannya. Oke Aladin, keduanya tertawa. Dengan kekuatan jin, Aladin cukup memejamkan mata untuk bisa kembali ke rumahnya. Alangkah senangnya ibu Aladin melihat anaknya yang pergi telah kembali. Tanpa Aladin sadari, rupanya perjalanannya yang seperti sehari itu telah memakan waktu 1 tahun. Maka sejak saat itu, hiduplah Aladin dan ibunya bersama jin. Dan kehidupan mereka pun benar-benar berubah. Bukan karena kekuatan jin, melainkan karena kerja keras mereka. Demikianlah sahabat inspirasi, cerita jin dan lampu wasiat yang diceritakan ibu saya. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.